Berani melamun. Savage. Kehan, tunggu. Harusnya aku di sekolah. Ini di mana? Proposal acara keluarga belum diserahkan. Lagi dikerjakan. Zihan harusnya dapat posisi tengah. Gurunya tidak adil. Bukan. Serigala manis. Cepat hancurlah. Tak. Savage. Jadilah pengganti Wenlu. Jangan buat aku ulangi. Tunggu Wenlu. Pengganti. Alurnya. Novel tragis yang kukritik. Apa? Masuk ke novel sebagai pengganti. Dah. Ini terlalu hebat. 25 tahun hidupku. Tak pernah menderita dosa. Peci, antagonis utama. Berkuasa. Hanya cinta Wenlu. Antagonis cinta heroin. Heroin cinta protagonis. Akhirnya cari pengganti. Kalau memang kau sehebat itu, tangkap heroin. Bukan aku. Wajahmu ini hanya pengganti. Akhirnya, dijadikan pengganti, ditahan dan disiksa seumur hidup. Awal yang mengerikan. Psikologi pria sama seperti psikologi anak kecil. Peci sebenarnya setia dan berperasaan. Coba metode guru Tika atur anak. Yes. Cari mati. Pak, sudah bangun. Mau sarapan. Enak banget. Tingkat kesadaran. Apa karakter di buku asli bisa punya kehendak sendiri? Hadiah. Minta maaf ke Wenlu. Soal plagiatmu akan kami maafkan. Plagiat. Jadi aku masuk ke titik ini. Naskah Chenlu karya Lulu dibuat 3 tahun lalu. Kamu malah jiplak. Lama jadi unggulan, sok jadi tokoh utama sekarang. Aku tak menjiplaknya. Chenlu karyaku setelah 17 revisi. Aku tidak plagiat. Sudah 5 tahun lalu. Sudah cukup ribut. Memalukan diri di depan banyak orang. Jahat sekali kau. Kamu pun tak percaya. Aci, bukan aku yang ngotot. Tapi semua kreator pasti benci plagiarisme. Aku paham, akan kubereskan. Ini desain asliku. Kalau mengaku rugi besar. Tapi kalau tidak, dia bisa membunuhku. Diem. Aku tanya kau. Sayang, aku kan milikmu, iya kan? Menyesal. Ku peringatkan, jika tak minta maaf hari ini, tak semudah tadi malam. Kan ku buktikan, hidup lebih sakit dari mati. Sayang, kau tahu kan, sejak kecil, tak punya siapa-siapa. Sampai jumpa kamu, baru ku sadari. Ternyata di dunia ini, ada yang bisa sebaik itu padaku. Sayang, kaulah satu-satunya pelindungku di dunia. Mau cari masalah apa lagi? Dalam hatiku, suamiku yang paling hebat di seluruh dunia. Seperti Zizun Bao di Awan Pelangi. Jadi suamiku tak akan biarkan istrinya sedikit pun tersakiti. Benar kan? Kesadaran naik lagi. Bagus sekali. Kalau sampai 100%, mungkin si penjahat ini benar-benar insaf dan meletakkan aku bisa bebas lagi. Kenapa?
Pura-pura baik biar ku bela. Tidaklah, cuma anak-anak lain. Perempuan lain punya suami yang melindungi. Aku yang tak punya apa-apa. Bukan urusanku. Tentu saja ada. Suami, meski kau dingin dan kejam sehari-hari, tapi detail kecil kadang. Bukti kau sayang istri, lembut dan baik hati. Ra, Tentu saja. Contohnya. Aduh, saat ini sulit menemukan hal yang patut dipuji darinya. seperti apa? Contoh, suamiku sangat protektif, buatkan ruang aman super ketat. Mana ada pria lain yang bisa begini? Masih ada. Masih. Suamiku telaten. Takut aku jenuh. Masih disediakan banyak mainan untukku. Syukur kamu paham. Pasti aku tahu. Suamiku paling mencintaiku. Bilang, apa maumu? Sayang, aku ingin temui Ems, Wen. Tapi, bolehkah kau beri aku kesempatan untuk membuktikan diriku? Bagaimanapun, tidak ada anak kecil berharap aku hanya difitnah. Belajar mencuri di usia dini. Jam saku antiku ketemu di laci kamu, masih berani membantah. Bukan aku yang ambil. Itu kakak yang taruh di laci aku. Diem. Keluarga PI tak punya pembohong. Mencuri. Salahkan orang. Hari ini kamu harus dihukum. Benar kan? Ini. Benar. Mau begini saja? Ya, memang begitu. Aku penurut. Kuperingatkan. Jangan melanggar batas. Suami terbaik. Nanti ku beri bunga merah. Ternyata, psikologi pria, yaitu psikologi anak. Nanti biar aku yang bawa mobil mengantarnya. Dia terlalu bodoh. Aku sedang apa? Dia cuma pengganti. Kau lupa satu hal. Wen Lu tak akan sesopan ini. Sial, sudah terbawa perasaan. Aku lupa, aku cuma pengganti. Tuan, aku salah. Salah lagi. Wen Lu gak bakal minta maaf. Aku belum menyesuaikan diri. Aku akan berubah. Kau sengaja memarahiku. Astaga, dia seperti anak nakal. Tak pernah lelah. Enak sekali. Sudah cukup. Aku tunggu di luar usai ganti baju. Masa sih? Lebih capek dari urus anak bandel. Wat, apa cuma ganti tempat buat bersaing? Lembut bijaksana, santun. Tegas tapi rendah hati. Berbicara lembut, tapi tidak rendah hati. Bukan manusia dewi. Itu pahlawan wanita, bukan manusia atau dewa. Gampang. Hanya acting, kan? Aku guru TK teladan. Tak bisa atasi P. Ini sudah 2 jam berlalu. Soal Aci, jangan-jangan tidak datang. Lulu,
Hati Pak Pei hanya untukmu. Pasti Shen Zhou Zhou yang memaksanya. Sayang, tolong tunggu. Kakiku sakit. Sanden. Aci memang pendiam. Mana mungkin biarkan dia. Lagia tak tahu malu. Cuma tahu goda Pak Pei. Tenang saja. Akan kupastikan dia dipermalukan sampai kabur. Sudah kubawa. Cepat bicara. Esa. Rupanya, hati Pak Pei tetap milikku. Nona Wen, maaf atas kejadian tidak menyenangkan sebelumnya. Kali ini, aku ingin menjelaskan semuanya tuntas. Semuanya, cepat lihat. Inilah wanita yang menjiplak karya Lulu. Apa maumu? Lihat ini. Gaya busananya jiplak Lulu. Memuakan. Kuingatkan kamu ya, domba cloning Dolly hidup 6 tahun. Haha, ini kan istri Direktur P yang tak dihargai. Desain orang ditiru, keterlaluan. Dukung Wen Lu. Aku mau berdiskusi. Harus dibesar-besarkan begini. Takut Shen Zhou. Kau cuma anak bawang. Tak layak ikat sepatu Lulu. Fan, Nona Shen hanya salah langkah. Aku percaya dia sudah menyesal. Aku maafkan asal Nona Shen minta maaf. Lulu, kau terlalu baik. Sekarang sujud minta maaf. Kalau tidak, ku buat kau hancur di dunia desain. Berani meniruku, Shen Zhou. Kau akan tahu hukumannya. Si gadis palsu dan si gila. Pasangan musuh yang ditakdirkan bersama. Sayangnya, mereka tak tahu. Bagi guru Tika, akting itu wajib. Ini wajib. Sayang, janji kita dulu masih berlaku. Jangan keterlaluan. Hadapi anak pembohong. Aturan utama guru Tike. Lembut atasi keras. Tak apa-apa. Harus bersikap seperti ini. Aku tahu, orang tuaku tiada. Tanpa bimbingan. Jadi, tak layak di dunia desain. Tak seperti Nona Wen yang selalu dimanja, disayang. Tapi, setelah bertemu Tuan Pi, ku sadari, ternyata di dunia ini masih ada ketulusan. Hal kecil. Masih ia ingat. Kalau Nona Shen minta maaf, aku akan memaafkanmu. Bukan. Nona Wen, jangan maafkan aku. Semua ini gara-garaku. Aku sendiri yang upload desain SMA. Unggah ke blog. Jadi karyaku dicuri. Aku pantas dapat ini. Ini medali emas internasional SMA. Dibanding karya Nona Wen, Wen 3 tahun. Kalau tahu Wen menciplak. Tidak. Jika karyanya sama persis dengan milikku, tidak mungkin kugunakan ini untuk lomba. Xiao, jangan ngaku. Plagiat sok jadi korban. Jangan manfaatkan netizen. Fans berat desainer jenius, ternyata jeniusnya cuma salin tempel. Aku terlalu tak berarti. Tak seperti Wen. Ada yang dukung. Jika semua orang merasa karyaku ini jiplakan, aku akan berhenti mendesain selamanya. Aku mohon, jangan hina aku lagi. Maafkan aku. Jangan pensiun. Kami salah. Ayo dukung Zhou sebaik-baik penjiplak Wen pantas menderita. Jangan percaya omong kosongnya. Kok bisa? Naskah itu miliknya. Tenang. Pasti bantu aku. Pian, inikah jawaban yang kau janjikan, Peci? Sial, berlebihan. Pasti aku dibunuh si antagonis karena perasaannya ke heroin.
Sayang, jangan-jangan kamu marah. Lulu, abaikan netizen. Yang penting Pak Pei menghajar wanita ini. Sudah waktunya. Introspeksi diri. Aku salah. Dulu aku selalu jahat padanya. Hehe. Menyedihkan. Nona Wen pernah bilang, setiap kreator benci karya dicuri. Jadi sekarang, harusnya kamu minta maaf secara publik. Shen Jiuzhou, fakta sudah jelas, ayo pergi. Tenang, asal Nona Wen minta maaf, aku pasti lapang dada. Aci, kau biarkan dia begini padaku. Nona Wen, saat kau minta maaf, harus tag gue. Gue janji bakal kasih like diam. Segera, berita mendadak. Desainer Wen Lu dituduh plagiat. Kemenangan ini memuaskan. Kendalikan opini publik. Ingat, reputasi Wen Lu tak boleh ternoda. Sudah kuduga, kesadarannya cuma 10%. Di hati antagonis, sang hero ini tetap nomor 1. Hari ini, Bersumpah. Hanya sekali. Tidak boleh lagi. kamu buat Wen Lu marah. Harus dihukum. Ini di dalam mobil. Suami. Masih 10 kilometer ke villa. Pulang sendiri. Dasar jahat. Cuma buang aku dari mobil. Dulu kalau istri ganggu Wenlu, selalu dihukum Pak Pei seharian semalam. Sudah tahu ini kesalahpahaman. Kenapa masih suruh istri pulang jalan kaki sendiri? Akhir-akhir ini kurang ajar. Perlu dihukum. Semakin jadi. Tidak takut nyonya kabur? Tidak berani. Setelah ketemu Pak Pi, baru tahu, ternyata di dunia ini masih ada yang tulus. Antar saya ke kantor dulu, nanti jemput dia ke villa. Hah, Hanya karena mencela heroin, langsung dipaksa lari 10 kilometer. Jipa, saya terus melawan heroin. Menurut alur novel, arah selanjutnya. Akhirnya, saya akan dikurung Peiyan di bawah tanah. Peiji, Bebaskan saya. Kau hanya palsu. Berani ganggu Wen Lu, inilah akhirnya. memang mau celakain dia. Berani. Bunuh saja aku. Nekat sekali. Tidak. Kali ini, aku tak mau hidup sengsara begini. Selamatkan diri. Waktu Pici sakit, Nona Wen pesankan bubur seafood untuknya. Hadapi anak nakal. Mulai dari camilan favoritnya. Anak nakal sama saja. Menghadapi pria pun sama. Kali ini, pakai bubur seafood. Strateginya. Halo, pesan bubur seafood. Makasih. Ciao. Sudah lama. Kamu siapa? Aku tahu kau masih kesal soal perjanjian nikah dulu. Kabur sebelum nikah memang salahku, tapi pura-pura lupa keterlaluan. Kau. Jangan-jangan kau Linsu. Linsu, protagonis asli. Tunangannya kabur demi Wen Lu,
mempermalukan dia di depan umum. Sejak itu, antagonis wanita perlahan menjadi jahat tanpa bisa kembali. Ya ampun. Penulis ini pasti benci aku, selalu menyusahkanku. Ku dengar. Pacaran dengan Pei? Jika dia tak baik padamu, aku bisa membantumu. Baik. Sangat baik. Aku dan suamiku sangat harmonis. Aku sudah lama tak peduli padamu. Baiklah, aku lega. Non, bubur seafoodnya sudah siap. Terima kasih. Tuan Lin, suamiku tunggu di rumah. Aku pergi dulu. Dadah. Hati-hati. Kalian ngapain? Linku, sangat mengecewakan. Lulu, dengar dulu. Ya ampun. Kok aku jadi bagian dari drama mereka lagi? Berhenti. Katanya cinta, tapi Dis. SS pun tidak dikirim. Wanita. Pak Pei, istri Bapak hilang. Sudah 4 jam saya cari, tapi tidak ketemu. Apa? Pak Pei, kopinya. Tolong selidiki di mana Shen Zhao Zhao. Tuan Pi yang dulu acuh tak acuh, sekarang jadi peduli. Apa kamu tuli? Fah. Tuan Pei sudah tahu. Istri terakhir ada di restoran Xingguang. Restoran Xingguang. Wen Lu juga ada di sana. Mungkin mereka bertemu. Siapkan mobil. Tuan Pei, masih ada jamuan malam. Batalkan. Rayu Peici belum cukup, kini Lin Su pula. Kayak berekat, nempel terus. Shen Zhao Zhao memalukan. Jadi pengganti dan simpanan. Shen Zhao Zhao, jangan iri. Sepanjang hidupmu hanya jadi budak Lulu. Sudah selesai. Sudah, aku pergi. Jangan pergi. Ganggu Lulu mau lari. Kami biarkan. Jadi kalian ingin apa? Jilat sampai habis. Baru kami lepas. Kau sangka aku sepertimu. Kau mulut sampah. Pau! Oh, aku ingat. Orang tuamu sudah mati semua. Pantas kau tak tahu malu. Ulangi sekali lagi. Kau punya ibu tapi tak dididik. Makanya jahat. Shen Zhao Zhao. Hari ini akan kuajari kau seperti orang tuamu. Akan kuperlihatkan arti moral sejati. Kalian yang sok suci hanya bisa menghina latar belakang. Pamer kesopanan. Shen Zhao Zhao. Apa maumu? Pelajaran pertama anak-anak. Waitu. Harus berbelas kasih. Lalu kedua. Jangan lawan orang gila. Kalau keburukan dianggap kebajikan, perundungan, jadi didikan, akan kuajarkan padamu. Maksudnya apa? Tinju keadilan. Jangan berhenti. Shen Zhao Zhao mau membunuhku. Tolong aku. Shen Zhao Zhao. Nona Shen, aku salah. Maafkan aku. Keterlaluan. Guru paling galak pun tak sekejam ini. Tandas, mulut mereka terlalu kotor. Shen Zhao Zhao, kau belum cukup dipukul. Berhenti. Berhenti berkelahi. Kalah malah cari bantuan. Kau anak SD atau TK sih? Kenapa tak panggil ibumu? Shen Zhao Zhao, akan kuremukkan wajahmu. Kian, jangan. Ternyata kena teman sendiri. Sesama. Sesama serang sesama. Kau. Lulu, bukan niatku. Ini salah Shen Zhao Zhao. Nona Shen, Direktur Pi sudah datang. Shen Zhao Zhao, celaka kau. Kau lukai Lulu. Direktur Pi takkan biarkan. Belum tentu.
Rainman, Ada apa sih? sayang. Mereka ganggu aku. Baru 4 jam aku pergi. Sudah diganggu, ternyata dia butuh aku. Direktur Pei, jangan tertipu. Kami. Jadi korban, kenapa tak sebut aku? Orang berizin, bukan sembarang orang boleh ganggu. Bagaimana bisa? Direktur Pei hanya suka Lulu. Celaka. Pak Pei masih peduli Shen Zhao Zhao. Kita sudah selesai, ya? Pak Pei, nggak lihat. Lulu juga di sini. Lukanya lebih parah dari Shen Zhao Zhao. Aku bahkan tak menyadari keberadaan Wen Lu. Padahal dia yang kusukai. Kenapa cuma Shen Zhou Xiao? Baik saja. Pak Pei, uruslah Nona Shen. Cedera di mana? Usahaku sia-sia mengubah takdir. Pei Jin tetap cinta sang pujaan lama. Shen Zhao Zhao, kau paham? Pak Pei masih menyimpan Lulu di hatinya dulu. Secangkir bubur pemberian Lulu saja sampai sekarang masih diingatnya. Masih mau saingi. Konyol sekali. Tapi katanya Nona Wen pernah buat bubur seafood buat suamiku. Kok sepertinya ini masakan asal-asalan? Sudah, jangan lanjut. Yan Yan, apa maksudmu? Aci, kamu tahu kan? Aku bukan begitu. Bos Pei, aku salah bicara. Maafkan aku. Perasaan Lulu padamu setulus langit bumi. Rupanya perasaan yang kusayangi. Sombong merasa istimewa. Sejak awal cuma lelucon. Sebenarnya, bisa mengingat pemberian orang lain. Karena suamiku orang yang setia. Sayang, aku tahu kau orang yang setia. Tak hitung korban. Dermawan pada semua, tapi menginjak hati tulus orang. Tak layak dapat apapun. Ternyata di dunia ini yang paling peduli padaku. Shen Jiaozhou. 25%. 25%. Hadapi anak keras kepala ini, pecahkan egonya baru dibujuk pelan. Aci, bukan begitu. Bisa berdiri. Dia benar-benar memilikiku. Tak perlu kuat, aku ada. Dia tadi pakai tangan apa? 2 tangan. Tenang. Hutang padamu akan kubalaskan ganda. Lulu, di mana? Pei Yan benar-benar serius. Yan Yan nggak sengaja. Sudah, jangan dimasukkan hati. Pola. Dengar, Direktur Pei masih ngasih muka. Pikir bisa pecah belah pakai cara receh. Kalian mau apa? Yan Yan! Tanganku! Pei Ji tampak dingin dan kejam. Ternyata cukup perhatian. Aku kaget. Enggak kok. Aduh. Detak jantungku tadi kenapa cepat sekali? Keinginannya melindungi ini bikin tersentuh. Ajin, bukannya kau janji. Sudah tak ribut soal Yan Yan. Aku tak masalahkan dia. Hanya menagih utang. Hutangnya saja. Ini hanya peringatan. Berani ikut campur lagi, nanti kau putus. Bukan hanya tangannya. Sayang yang terhebat.
tidak hanya hukum penjahat, tapi juga bermurah hati. Sungguh gagah dan baik. Syukur kalau sadar. Fei, kau gila. Demi perempuan ini, kau lukai temanku. Nona Wen, kalau tidak waras, utang harus dibayar. Suruh Lin Yan, uang bubur itu, kembalikan ke istriku. Fei Qi benar-benar cinta Shen Zhao Zhao. Tak peduli lagi padaku. Nurul, jangan berlebihan. Direktur Fei hanya terkenal guna-guna perempuan licik itu. Dia marah sesaat jadi bersikap begitu. Ya, dia hanya marah. Dia takkan tinggalkan aku. Tak mungkin. Ya, ungkap saja sifat asli Shen Zhao Zhao ke Pak Pei. Dia pasti akan kembali ke sisimu. Benar. Lepaskan aku, banyak yang lihat. Jangan gerak, masalah tadi belum selesai. Sepertinya, malam ini nasibku sudah pasti. Ya ampun. Pak Pei berubah drastis sampai gendong istrinya. Dulu hanya memikirkan Nona Wen, tak pernah peduli istri. Keluarga Pei benar-benar berubah. Mulai sekarang kita harus dekat dengan Nyonya. Diam saja ngapain? Aduh. Kaki kesel Leo masih maksa pakai hak tinggi. Sekuat apa? Brengsek, kau yang hukum aku. Belum terima juga. Sayang, ini kubelikan bubur seafood favoritmu. Tak menyangka terjadi ini. Rasa bubur ini sudah lama berubah. Tak perlu beli lagi. Aku belajar masak untukmu. Masakanku hebat, lebih enak dari luar. Wanita ini memang agak bodoh, tapi aku satu-satunya bagi nanti lebih baik padanya. Aduh. Menyakitimu. Suami, hari ini kakiku sangat sakit. Boleh tidak? Hari ini tak usah hukum. Besok diganti. Ada apa ini? Tubuhku tiba-tiba lepas kendali. Perasaan ini seperti dipaksa melakukan sesuatu. Apa? Shen Jiaozhou, kau takut padaku? Bukannya kau selalu bilang suka padaku, kenapa tolak dekat denganku? Jangan-jangan, ucapanmu semua bohong. Sial, dia bisa membacaku. Bicara! Saat curiga muncul, tak mudah hilang. Apa yang bisa kubilang lenyapkan curiganya? Bisu sekarang. Kepintaranmu tadi kemana? Shen Jiaozhou, kau harus tahu. Paling ku benci dibohongi. Sudahlah, coba meski kecil harapan. Tren memanjakan pria. Bukan takut, sayang. Aku terlalu pahami kamu. Sebenarnya, hitung ramalanmu. Ramalan. Shen Jiaozhou, ngawurmu jangan keterlaluan. Kau paling setia dan berbudi. Takkan khianati orang, dan tak mau dikhianati. Apalagi, Duda. Ada aura lesu dan tak bergairah padamu. Dan jarak yang dingin. Di dunia ini, banyak orang. Semuanya berasa sepi. Sesungguhnya, kaulah yang paling sepi. mana dia tahu? Di dunia, tak seorang pun tahu aku takut kesepian. Aku tahu, sangat paham. Kau terlihat dewasa. Namun di dalam hatimu, ingin seseorang yang bisa berbagi kebahagiaan sederhana. Kenapa dia mudah membaca pikiranku? Ngawur, sudah cukup. Aku tahu kau pintar.
Pria memang mudah tergoda. Hari ini kuampuni, besok dihukum. Makasih sayang, aku mandi dulu. Jangan gerak. Kakimu mau hilang. Begini, kurang pantas. Mana ada bagianmu? Belum kulihat. Itu dia. Malah jadi malu. Antagonis ini diam-diam romantis. Angin pembawa sial. Sayang, katanya besok baru dihukum tambahan. Sudah lewat tengah malam. Sekarang sudah berganti hari. Pengaruh Wenlu padanya sudah berkurang. Kalau begini terus, tingkat kesadarannya akan cepat 100%, aku bisa pulang. Sayang, sabar dong. Janjikan, tak boleh ingkar. Tidak boleh. Si antagonis ini energik banget. Harus tetap jadi pengganti yang baik. Jangan sampai dia marah. Rem. Ajin, udah bangun. Semalam. Kerja keras. Dia meniru Wenlu lagi. Harusnya aku senang, tapi rasanya tidak nyaman. Apa? Berhenti meniru. Hasilnya tidak natural. Aneh dilihat. Jangan tiru dia lagi. Aku tidak salah dengar. Kau maksud aku dari sekarang? Tak perlu meniru Nona Wen lagi. Ucapanku selalu ditepati. Sayang, kau memang yang terbaik. Kutumbu. Nyonya, semua sesuai preferensi Tuan. Sudah kami siapkan sejak Tuan memesan tadi malam. Terima kasih. 간지럽게 부는 바람. Giliran akhir. Bulan. Kelas atas. Kamu kan dulu anak orang kaya. Kenapa suka makanan? Tidak berkelas ini? Aduh, aku lupa diri karena enaknya. Pemilik asli takkan makan. Makanan rakyat. Aku akan ketahuan. Sayang, kau tahu kan? Orang tuaku tiada. Shen bangkrut. Hanya aku yang tahu. Pahitnya. Terbiasa makan sederhana. Aku tak lagi manja. Belakangan jadi beda. Sekarang lebih paham. Dulu, kamu masih kepincut linsu. Ngejarnya kelewatan. Kok sekarang malah suka aku? Apakah kau tiba-tiba sadar atau ada udang di balik batu? Enggak. Dulu aku terbutakan hawa nafsu. Sampai ngira Linsu itu istimewa. Linsu tuh anak mama. Mana bisa saingan kamu? Aku sehebat ini. Pasti dong, suamiku gagah dan hebat. Selalu bela aku. Dulu aku buta, sampai suka si penakut itu. Sekarang, di mataku, kamu satu-satunya suamiku. Kelihatan tulus kau memujaku, akhirnya benar-benar tersadar. Aku tahu seleramu membaik. Duduk makan dulu, nanti keburu dingin. Jurus guru TKV, puji anak, jelekan yang lain. Puji habis-habisan. Selalu berhasil. Kerja bagus, ambil hadiah. Masak sesuai selera nyonya. Bos Pei ini sangat sayang istri. Sukses ambil hati nyonya, naik pangkat dan kaya raya bukan lagi mimpi. Soal plagiat sudah jelas. Mau ikut lomba, silakan.
Xian, jelaskan dengan hak apa kau halangi formulir pendaftaranku? Tukang plagiat. Pantas apa ikut lomba? Wen Lu sudah daftar. Kau cari malu. Ini memalukanku. Bukan urusanmu. Aku harus ikut kompetisi desain ini. Ini impianku. Impianmu. Semua yang kau punya dari aku. Kau mengancamku. Jika mau terus hidup seperti ini, tinggalkan khayalan tak masuk akal itu. Patuh dan jadi bayangan Wen Lu yang baik. Peci akhirnya luluh. Rencana penjinakanku mulai berhasil. Tapi aku harus buru-buru belajar desain perhiasan atau akan ketahuan. Up-N, kompetisi desain. Ciao. Usai skandal plagiat berbalik, popularitasmu melonjak. Bahkan musuh desain competition. Kirim undangan. Kalau menang, kau akan jadi terkenal. Apu, bisa nggak aku menolak? Kontrak sudah tetap. Seminggu lagi deadline, dendanya 5 juta kita hancur. 5 juta. Jual aku pun tetap nggak bakal cukup. Andai tahu guru TK butuh skill desain, harusnya dulu belajar ekstra. Lulu, katanya kamu ikut lomba lagi. Pasti juara 1 lagi nih kali ini. Amin. Cepat! Itu kan Shin Sao, jalan sempit banget sih. Buku dasar desain perhiasan. Anna, dia akan lulusan unggul dari fakultas desain. Masa nggak ngerti dasar-dasar begini? Dia berubah. Dulu sombongnya minta ampun, otaknya pun tumpul. Sekarang bikin bos pay tergila-gila. Jangan-jangan ada yang operasi plastik. Pura-pura jadi Shen Zhao. Sudah, aku takut. Lulu, mending kita laporkan ke CEOP. Kalau bos P tahu dia ditipu oleh orang palsu begini, pasti langsung hajar sampai remuk. Sudah, Yan, jangan bikin onar. Pei Ci kini sangat sayang dia. Pemotongan berlian. Pengerjaan logam. Lebih repot dari jaga anak bandel. Shen Jiuzhou, kau rusak hidupku. Berani-beraninya kau nikmati status istri CEOP. Kompetisi musuh. Ini akhir hidupmu. Aku akan sebarkan foto ini ke semua orang. Hancurkan reputasimu. Bertahan 3 hari, akhirnya ada hasil. Meski dasarku lemah, tapi di kepalaku masih ada inspirasi. Asal kuasai dasar. Tuangkan inspirasi. Mungkin bisa lolos begitu saja. Sembunyi di kamar 3 hari. Cuma untuk gambar ini. Enggak. Cuma iseng belajar. Sembunyikan apa? Enggak ada. Garis kaku, struktur berantakan. Ini yang kamu gambar. Hancur. Kemampuanku tingkat 3 nggak bakal cocok. Belum terbiasa. Latihan menulis. Shen Jiuzhou, kamu berubah drastis. Dulu rela mogok makan, tak minat yang murah. Sekarang makan dengan lahap. Keahlian desainmu yang dulu hebat. Sekarang perspektif dasar saja salah. Terima kasih. Apui, siapa sebenarnya? Apu, aku kan istrimu. Ini desain pertamamu yang menang. Sebutkan, namanya apa? Aduh, di cerita tidak ada ini. Nah, Cahaya bulan.
Salah. Ini duri. Sayang, aku sudah lupa. Sudah terlalu lama berlalu. Rupa. Baik. Saat Lin suka bernikah. Kalung itu siapa yang kasih? Ki, Cepat jawab. Gawat. Ini pertanyaan licik. Pertanyaan terakhir. Saat pertama kita bertemu, apa kata pertamamu ke aku? Apu. Prima. Masih mau bohong? Kau ini siapa? DS. Sayang, kenapa kamu ungkit hal yang menyakitkanku? Apa? Orang tua tiada. Hidupku kacau balau. Banyak hinaan yang kualami. Baru setelah bertemu sayang, aku baru merasa kembali hidup. Perhiasan yang dulu itu, tunangan, margalin, semua itu mimpi buruk bagiku. Aku lupa dan tak mau ingat. Ternyata dia menderita selama ini. Sayang, kalau kau anggapku bodoh, ku pergi saja. Siapa suruh pergi? Tak apa bodoh. Nanti ku carikan gurumu. Suamiku terbaik. Shen Jiuzhou, jangan bohongiku. Hampir saja. Bahaya banget. Peci mulai curiga. Aku harus sembunyikan identitasku. Penuhi cepat tingkat bangkit. Sabur. Silakan juri beri nilai pada Nona Wen. Skor sempurna. Selamat Nona Wen pimpin sementara. Lulu, kau jauh lebih unggul. Kali ini pasti menang. Dia di sini. Belum tentu. Tenang saja. Takkan lebihi kamu. Hari ini, hari kehancuran Shen Zhou. Selamat datang Ibu Shen Zhao dengan koleksi Starfine. Persiapan dadakan gampang ketahuan. Untung ada desain cadangan, bisa dipakai dulu. Karya lomba saya adalah Starfine. Tunggu. Saya punya hal penting. Akan kutunjukkan. Shen Zhou katanya jagoan sekolah desain. Desain dasar saja harus belajar dadakan. Sial, ternyata dia lihat sepertinya hari ini tidak bisa kabur. Kenapa? Jadi bisu? Atau cuma takut? Dasar saja tidak paham. Pasti karyamu curian. Atau dibuatkan orang. Ibu Shen, protes ini ganggu keadilan lomba. Jika tak bisa membuktikan dirimu bersih, maka kami akan mendiskualifikasimu. Bagaimana harus kubuktikan? Sederhana. Lukis terbuka. Direktur P, internet gempar, semua bilang nyonya palsu. Lin Yan bayar buzzer picu opini. Dia bukan Shen Zhou. Hah? Maksud Anda? Nyonya ini penyamar. Di hati saya, suami adalah orang terhebat di dunia. Seperti jagoan dengan awan pelangi. Jadi suami tidak akan biarkan istrinya merasa terzalimi sedikit pun. Dan Direktur P, cari orang untuk selidiki identitasnya. Dia bukan Shen Zhou. Direktur P, cari orang untuk selidiki identitasnya. Dia hanya istriku. Siapapun dia. Siapkan mobil. Ke lokasi lomba musik. Pak Pei benar-benar tertipu. Pak Pei benar-benar tertipu. Shen Jiuzhou, jangan berkelit, lupir. aku menolak. Bukti plagiarismu ini direkayasa. Tak perlu aku buktikan apapun. Tidak akan. Akui kau plagiat. Penipu yang naik dengan mencuri ide Wen Lu. Lanjut. Peci benar-benar buta hingga terperdaya oleh orang sepertimu.
Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Minta maaf. Shen Zhao, penipu cuma bisa naik lewat lelaki dan curi desain pergi dari sini. Nona Lin, sejak kapan kau peduli padaku? Sampai tahu aku dinaikkan lelaki. Memangnya. Apa? Kau cemburu aku menikahi Pei. Shen Zhao, Berhenti! Berhenti! Direktur P, Anda datang. Beraninya sentuh dia. kita semua dibohonginya, dipermainkannya. Cuma mau tunjukkan siapa dia sebenarnya. Orangku, bukan urusanmu. Yang kukatakan fakta. Dia bahkan tak paham dasar desain, tadi takut mulai menggambar. Semua lihat. Mau biarkan penipu tak berkompeten naik gara-gara pria tetap di dunia desain? Tidak mau. Keluar. Keluar. Ini kompetisi sampah. Perlakukan peserta begini? Tuan P, kompetisi musik adalah acara internasional. Penonton berhak berkomentar. Siaran langsung global ini. Jika Nona Shen tetap menolak menggambar, tuduhan plagiat dan pakai gosuri terabadi. Peci, terima kasih. Aku tak menyerah tanpa berjuang. Aku gambar. Kok sekarang berani? Jangan-jangan mengulur waktu. Tapi ada 2 syarat. Pertama, aku minta semua penonton dan juri melakukan voting. Jika mayoritas menilai karyaku memenuhi standar kompetisi, anggap aku menang. Voting lomba. Kau sedang mencari ajal. Kedua, kalau aku menang, kau hadapi semua orang. Minta maaf atas hinaan dan fitnahmu. Dan umumkan, foto ini sengaja dibuat untuk menjatuhkan. Dasar apa? Takut ya? Kalau takut, mengalah dan pergi. Shen Zhao, kau pikir bisa menang dengan kemampuan begini? Baik, aku terima. Kalau kau kalah, kau harus berlutut menunduk-nunduk minta maaf dan mengakui dirimu penipu. Janji ya? Di dunia ini, banyak anak tumbuh di tengah perang. Tapi ada anak-anak yang dapat makan kapan. Apalagi apakah besok masih hidup. Apalagi tahu listrik dan jaringan mati. Tunggu. Tunggu dulu. Ubah peluru jadi bintang. Bagi roti ke anak kecil. Mereka hanya ingin malam damai. Untuk tidur. Aku dibesarkan bersama Shen Zhao. Itu kehangatan. Tenang. Tidur nyenyak di malam. Tumbuh bersama Shen Zhao. Kukira dia hanya putri manja tak tahu apa. Tak kusangka sisi lainnya. Saat itu, total berubah. Kata-kata Shen Zhao ini membuatku ingin menangis. Ucapannya indah, aku juga berharap anakku bisa tumbuh dengan selamat, diperlakukan lembut. Goresan Shen Zhao memang kaku, tapi tulus perasaannya. Karya barunya pasti tak akan mengecewakan. Jangan sok-sokan, kata-kata sentimentalmu cuma nutupi kelemahanmu. Yan, jangan emosi, dia cuma main gimmick tanpa keahlian. Shen Zhao, berani tunjukkan karyamu. Tak mungkin. Karya ini benar-benar sungguh memukau. Aku takut tidur. Ini kalung bernama perlindungan. Utamanya 2 tangan tergenggam. Telapak tangan, berlian kecil, bentuk bintang. Layaknya setiap anak di dunia.
Ditopang lembut jauh dari keresahan dan takut. Si sulung hidup miskin bertahun-tahun. Hingga terbiasa mencuri kabarnya, ia mencuri jam kakek. Bukan anak kandung. Besar. Keluarga Pei memandangnya rendah. Jauh di bawah adiknya. Bu, aku tidak mencuri. Aceh, tenang. Kakakmu langgar aturan. Harus dihukum. Ini sungguh mahakarya. Jika Shen Zhou juara 2, tak ada juara pertama. Kami salah sangka pada Nona Shen. Hanya karyanya yang membuatku menangis. Saat jadi relawan di panti asuhan, ku pelajari gaya komik. Hanya gaya polo seperti ini yang cocok untuk konsepnya. Tepuk tangan terpanjang sepanjang lomba. Terima kasih Nona Shen atas karyanya. Lomba berakhir, silakan juri memberi nilai. Memang sangat bagus. Jangan biarkan Shen Zhou menang. Waktu habis, bukan nilai. Sepuluh. Lagi 10. Selamat Nona Shen pecahkan rekor. Secara teknik memang masih ada kekurangan. Namun ide yang besar dan cakrawala yang luas telah jauh melampaui batas sebuah desain biasa. Setelah rapat juri, pemenangnya. Pemenangnya Shen Zhou. Selamat, Nona Shen, sebagai juara. Selamat Nona Shen. Aku berhasil. Rasanya aku melewatkan bertahun-tahun. Sayang, terima kasih untuk dukunganmu. Di depan umum, tidak patut. Suamiku sendiri tak boleh cium. Lupakan saja, cium aku lagi. Boleh juga sih. Kenapa? Shen Zhou selalu menang. Aku gagal memalukannya. Dia tetap bersinar. Waktunya tepati janji taruhan. Apa? Maaf. Jangan maafin Shen Zhou. Dia bukan dia. Aku kan masuk novel. Mana mungkin dia tahu? Dia cuma hasil operasi plastik. Operasi plastik. Gila kau? Kalah terus. Neles pakai alasan gak jelas. Hahaha, kocak banget sih. Serius, ini beneran. Lukisan dan orangnya beda ini pasti palsu. Yanan, udahan, pulang. Aku nggak gila dia palsu. Aku akan buka topeng palsumu biar semua lihat wajah aslimu. Xiao Zhou, hati-hati. Papi, aku nggak sengaja. Anya. Si penjahat terluka demi aku. Peci, tahu. Aku baik-baik saja. Nona Shen, maafkan Yanyan. Kali ini dia benar-benar ceroboh. Kau berhati lapang, maafkan dia. Jangan terus ditahan. Sudah kutahan berkali-kali, dia terus merusak nama baikku. Itu tetap kutahan. Tapi kali ini, dia berani sakiti orangku. Mengapa aku harus memaafkannya?
Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Rasanya begini ya. Pei, aku tahu Lin Yan bersalah. Tapi itu hanya kelalaian sesaat, tidak sebesar ini. Mohon, lepaskan dia, ya? Sial, aku lupa diri hanya pengganti. Berani bicara begitu pada sosok idealnya. Si antagonis pasti hukum aku lagi. Sayang, aku tidak sengaja. Baiklah. Sudah kuduga, saat sosok ideal bicara, dia pasti menuruti semua. Lulu, kau yang terbaik. Sudah kuduga. Hati Pi hanya untukmu. Shen Zhou Zhou, kau dengar. Kau cuma pengganti, bukan apa-apa. Kurasa kau salah paham. Pak Pei, apa maksud Anda ini? Aku janji ke Wen Lu maafkanmu sekali. Tapi tidak dengan taruhan kalian. Kau kalah judi sama istriku. Sekarang waktunya bersujud. Berkujud. Harus bersujud padanya. Yandan, Ruku, cepat minta maaf. Pei Zi sudah berbeda sekarang. Maaf. Nona Lin, suaramu dicuri atau apa? Aku tak mendengar apa-apa. Maaf. Ini permintaan maaf atau ancaman? Sayang, aku takut. Nona Shen, maafkan aku. Salah sebar fitnah. Salah menuduhmu. Baguslah kalau sadar salah. Iya. Jangan ulangi lagi. Tunggu. Direktur Pi, aku sudah minta maaf. Masih mau apa lagi? Nona Lin ini, dia tidak waras. Selalu ngomong asal. Bawa ke RS biar diobati. Jangan sentuh aku. Pei Ji, kau gila. Yan hanya sedikit emosional. Tidak perlu ke rumah sakit. Kalau tak sakit, takkan mengamuk seperti anjing gila. Karena mentalnya terganggu. Aku antar kau ke RS. Anggap saja beramal. Aji, lepaskan Yan. Anggap saja. Karena dulu aku pernah menyelamatkan nyawamu. Boleh, ya. Noh. Sampai pakai hutang nyawa. Kali ini, cinta sejati menang lagi. Betul. Syarat lain, bisa saja. Tapi urusan istriku, tak mungkin. Katanya Pei Ji hanya mencintai Wen Lu, ke Shen Zhou Zhou malah dingin. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Xiao Pei sangat melindungi Nona Shen. Bawa dia. Pei Ji, kau berani kumasukkan RSG demi dia? Orang tuaku takkan biarkan ini. Ayah, tolong aku. Pei Yan mau kumasukkan aku ke RSG. Berani lawan Pei? Mau ajak keluarga Lin hancur? Apa maksudmu dengan ini? Jangan panggil ayah. Mulai sekarang, kau bukan anakku lagi. Teti. Mustahil, Kek. Mustahil. Kek. Jagoan antagonisnya. Gaya main. Sadis. Tapi aku suka. Puas. Aku tahu kau nggak tega lihat aku dibully orang. Si pemeran utama. Nemu dia sama dengan sial. Ada urusan apa, Tuan Allen? Tasar. Presentasimu sangat bagus, baik dari desain maupun prinsipmu. Beda banget sama dulu. Mata sih. Orang bisa berubah. Baik. Senyumnya senang. Hai. Apa urusanmu dengan dia? Bukan, aku cuma ingin memujinya. Tuan Lin. Kalau aku tidak salah ingat, kamu yang kabur dari pernikahan, pura-pura suci, Pertue. Pialaku belum ambil, tak penting. Mungkin dulu aku salah menilainya. Shen Zhou Zhou kini tangguh. Hangat, rahasia, dan kejutan tak terhitung. Dia benar-benar berubah.
Sayangnya, Nyaris mati takut. Tadi Linian seperti orang gila. Kupikir aku tak bisa mengelak. Masih pikirin Linsu ya? Hah? Kamu gila. Kasar seperti anjing. Jangan tersenyum ke pria lain lagi, jelek. Sayang. Jangan-jangan kamu cemburu. Kamu milikku. Matamu hanya untukku, senyummu pun hanya untukku. Kalau sengaja lawan, Aku akan mengurungmu. Kau hanya akan lihat aku selamanya. Siapa yang lihatmu, kucukil matanya. aku hampir lupa betapa seramnya obsesi si antagonis. Jangan sampai terulang. Sudahlah, jangan marah. Nanti, hanya senyum untuk suami. Hatiku dan mataku hanya suami. Waktu tidur saja aku selalu merasa suami paling tampan. Oke. Jangan ingkar janji. Sayang, jika aku terjebak, kau akan apa? Semua mereka itu terjebak gelap menunggu tolong. Masih mau berbohong? Maksudmu apa? Aku benar-benar nggak ngerti. Misalnya, kenapa gayamu berubah mendadak? Dasar desainmu. Kau harus dipelajari ulang. Dan, siapa sebenarnya kau? Belum bisa kuungkap sekarang. Tapi tenang, sayang. Aku bersumpah takkan menyakitimu. Boleh. Aku tunggu. Tahu kan, sayang itu terbaik. Tapi hukuman tadi belum selesai. Ini kan parkiran. Begadang semalaman. Pinggangku mau copot. Peci bukan manusia. kalau kau tak bahagia dengannya, aku bisa bantu kau pergi. Asal kau mau, aku bantu kau jauh dari Pei. Gila kau. Bilang begitu. Masa jadi tokoh utama? Ada aura cinta universal? Salah. Menurut alur cerita, saat pernikahan pasangan utama, aku, penjahat terus berulah. Nangis minta dia selamatkan. Hingga tersesat. Hampir celaka. Welcome to our freak show. Come meet my monsters. Oh, such a fun Kau hasut Linsu batal nikah. Dia tinggalkan Wenlu sendirian di altar. Dipermalukan wartawan. Hampir ketabrak. Dasar licik. Kau berani sekali. Memangnya kenapa? Peci, berani menuduhku. Kau pun tak bisa dapatkan Wenlu. Lalu kau tangkap aku, paksa aku menirunya. Kau sama denganku. Hanya pecundang yang cintanya ditolak. Diam. Kau menyiksaku hanya karena tak bisa kalahkan Linsu. Gagal jaga Wenlu. Cuma bisa melampiaskan amarahmu padaku. Benar. Aku mau menyiksamu. Bukannya kau ingin gantikan Wenlu. Maka di ruang bawah tanah gelap ini, kau akan menderita seumur hidup untuknya. Ini. Itu. Tuh. Tidak, aku tak boleh biarkan ini terjadi. Tokoh pendukung asli hancur karena terlibat dengan Malelit Linsu dan dibalas dendam oleh Pei. Kini hari pernikahan besar. Kurang dari 10 hari. Di saat genting ini, tiba-tiba berbaik hati. Pasti ada udang di balik batu. Dengar ya, Dek. Aku sudah punya suami di rumah. Berdua. Cuma blokir tak cukup. Aku harus jauh dari medan perang hari pernikahan. Ketemu.
Liburan. Asalkan aku tidak hadir saat itu, aku tidak akan terlibat. Proposal ini pakai teknologi dan konsep mutakhir sesuai permintaan pasar. Rafat, ekspresi bos pay proposal ditolak lagi. Urulan serangkaian. Sudah siap lembur untuk revisi naskah. Proposal ini. Nunggu sejak pagi. Baru sekarang lapor. Sayang, dengerin ya. Hari ini tiba-tiba Lin Su kirim pesan. Isi pesannya aneh-aneh sekali. Langsung kutolak mentah-mentah dan kublokir. Bagiku hanya ada kamu. Cuma kamu yang terbaik. Udah. Ngomong-ngomong, sibuk di kantor. Jangan lupa makan tepat waktu. Lihat apa? Lanjut laporannya. Efisiensi kerja meningkat. Ternyata Nyonya diam-diam. Panggil Pak Pei suami. Nyonya jago banget merayu. Bos galak dan istri manja. Aku suka. Proyek ini cukup dulu saja. Umumkan saja bulan ini. Bonus digandakan. Terima kasih Pak Pei, dermawan. Hidup Pak Pei. Jadi begitu, Pak Pei sering main HP diam-diam. Ternyata jatuh cinta. Senyum-senyum sendiri kelihatan banget. Satu ucapan Nyonya lebih efektif dari seminggu lembur. Aku makan dulu dog food nih. Sayang. Semangat. Tidur nyenyak semalam ya. Bukan, aku cuma kangen suami. Akhir-akhir ini dia terlalu manis, pasti sangat mencintaiku. Sayang, ayo kita berdua liburan. Liburan. Sebentar lagi kan pernikahan Wenlu. Apa maksudmu dengan ini? Pernikahan siapa? Itu tidak penting. Di hatiku, sayang, hanya ada kamu, suamiku. Belakangan ini, lomba dan urusan Linyan bikin aku stres berat, pikiranku hampir meledak. Aku cuma mau. Kamu terlalu sibuk. Tak ada waktu untukku. Aku ingin bersamamu seharian. Selalu bersama. Sudahlah, aku setuju karena dia sangat mencintaiku. Asisten pesan tiket. Sayangku hebat. Aku pesan tempat malam ini. Tunggu di sini. Belakangan tanpa Linyan cari masalah, tanpa drama alur asli. Hanya kita berdua nikmati laut dan jajanan malam. Mungkin terus begini hidup dengannya. Lumayan. Sial, kenapa dia di sini? Sudah kuhitung hindari hari nikah mereka. Rafat, jangan sampai dia lihat. Gegabah begitu ada apa? Kayak pencuri. Enggak kok. Sayang, aku cuma agak lelah. Ayo kita pulang ke hotel saja.
Pada detik ini, Di kota ini, aku, Pei, tak perlu izin untuk dapat yang ku mau. Maaf teman-teman, maaf pasangan saya ini kebanyakan nonton drama CEO, jadi bingung nyata atau tidak. Bawa dia pergi sekarang. Berdue. Kau cuma figuran, berani-beraninya menghalangiku. Ternyata, sebesar apapun usahaku, tak bisa lepas dari kendali alur cerita. Sakit kepala. Badanku kenapa tak terkendali? Zhou Zhou, aku tahu Pei jahat padamu. Ikutlah denganku. Dia tak tahu menghargaimu. Aku tak apa. Selamatkan Wenlu. Tidak, Zhou Zhou. Aku pasti selamatkan kau. Sayang, kita harus pergi. Tunjukkan aku, tunjukkan aku, tunjukkan aku dari persimpangan. Diam! Aku bukan bonekamu. Peiyan, kau baik saja. Sakit kepala. Aku bawa kau ke rumah sakit. Wenlu milikku. Takkan ku biarkan. Aduh, sial. Tak bisa lolos dari takdir cerita. Hentikan! Lepaskan! Beraninya kau, berani menikah, ikut aku. Peci, kau gila. Ini hari nikahku. Lepaskan. Mau cari masalah? Ketahuilah, kau hebat wanita. Kau tak lolos. Kapan Pei bisa ngomong kayak bos galak gini? Apa dia gila? Peiyan, jangan keterlaluan. Wenlu milikku. Kau tak berhak bawa dia. Hakmu. Di kota ini, apa yang Pei inginkan tak perlu hak. Apa? Alurnya berefek domino. Si tokoh utama juga jadi gila. Lin Shu, kau benar-benar tinggalkan aku demi Shen Zhao Zhao sekarang. Lulu, aku harus bertanggung jawab pada Zhao Zhao. Tunggu aku, akan kuberi penjelasan. Ya ampun. Ini lagi-lagi ucapan playboy klasik. Semua kacau. Kalian semua gila. Kabur, kawin, lari, rebut. Kalian main drama murahan. Tidak, Pei Chi sudah tak peduli padaku. Lin Shu tak mungkin tiba-tiba seperti ini. Apa kita dikendalikan sesuatu? Dunia ini yang gila. Ayo pergi. Aku tak mau. Tak perlu tanggung jawab. Peci baik padaku. Mas, tadi dia sampai bikin aku sakit. Tapi nggak apa-apa kok. Bersamamu, aku tak takut apapun. Kan sudah kamu janji. Katamu aku aman selama kau di sini, kan? Aku mulai hilang identitas. Kau tinggalkan aku, dan aku tetap bukan diriku. Mas, kaulah yang menyelamatkanku, selalu melindungiku apapun yang terjadi. Semua yang kamu lakukan untukku tetap kuingat di hati. Kaulah suami terbaik di dunia, tak ada bandingannya. Tinggalkan aku. Tidak salahkan kamu. Janji takkan tinggalkan aku. Boleh ya? Nanti. Hanya untukmu senyumku, seluruh hati dan mataku hanya padamu. Dalam mimpiku pun kaulah yang tercantik, iya kan? Kaulah suamiku. Hingga ku temukan kamu. Sadarnya meningkat, masih bisa diperbaiki. My baby. Pei Chi, akhirnya sadar kau. Aku baru saja melakukan kebodohan apa? Sayang, kamu pernah berjanji akan ajak aku belanja ke mall, sudah lupa? Tak lupa. Ayo pergi sekarang, kalau terlambat mall akan tutup. Alur menyimpang, koreksi paksa. Bawa Wendu kabur dari pernikahan, kabur. Bawa Wendu kabur. Sayang, kenapa kabur? Bawa Wenlu kabur nikah. Peiyan, mau apa lagi? Ikut aku. Mau apa? Lepaskan! Kenapa?
Aku sudah berusaha keras, tapi tetap tak lepas dari alur. Jangan-jangan ini ketertarikannya. Dan perubahannya palsu. Aku benar-benar tak bisa ubah apapun. Linsu, kamu mau apa? Lepaskan. Aku bukan Peiyan, takkan kau kutinggalkan, ayah. Lepaskan. Gila kau, Peiyan. Peici, biar aku pergi. Peiyan, apa yang kau mau? Jangan sentuh aku. Peici, Peiyan, apa yang kau mau? Kau milikku. Tak ada yang bisa merebutmu. Jangan bicara seperti bos toksik. Aku tanya pendapatmu, bukan skrip. Shen Zhou, dia kau jadikan apa? Sekadar pengganti. Pelayan akan antarmu ke kamar tamu. Maaf, Nona Wen, tidak boleh pergi. Gila. Dunia ini benar-benar gila. Linku, jangan terbawa alur cerita. Kau cinta Wenlu. Tentu saja aku tahu ini semua cuma skenario. Tapi akhirnya ku sadari orang yang kusukai. Cintai diri aslimu. Kau mandiri. Aku protagonis utama anak langit dari buku ini. Dulu kau manja, makanya aku acuhkan kamu. Sekarang kau sempurna, bagaimana tidak cinta? Kebaikanmu pada Pei. Hatiku sangat sakit. Linku, sadari dirimu. Cintamu Wenlu. Jangan tinggalkan dia hanya karena perasaan baru sesaat. Aku tahu Wenlu sedang menantiku. Tapi kau juga ku mau. Sebagai protagonis asli, wajar jika aku mencintai dua wanita. Dunia ini bahkan berputar mengelilingiku. Sok jadi pria hidung belang. Ini bukan novel harem ala pria. Jangan seenaknya ubah karakterku. Ku dengar ya, lepaskan sekarang juga. Kalau tidak, Peici akan menghancurkanmu. Tolak hormat, minta hukuman. Suka sama Peici? Ya. Aku juga bisa. Shen Jiaozhou! Berani melawan? Kamu yang memulai dulu, hati-hati ya. Jangan cari gara-gara. Bagus. Bagus sekali. Nanti juga kau jadi milikku. Nah, itu. Habis sekeliling gunung tandus. Nggak bisa kabur. Penjahat. Dapatkah kau cepat temukan aku? Janji mau lindungi aku. Jangan bohong. Nyonya Wen dikurung di kamar tamu, tapi nggak mau ketemu. Cuma pegang HP tanya Nyonya pulang kapan. Kalau Tuan marah, siapa yang tenangkan kita? Nyonya kapan pulang? Stroberi segar masih disiapkan sesuai seleramu di dapur. Cuma pengganti. Dia mau pergi kemana terserah, bukan urusanku. Buang stroberinya. Tak perlu atur sesuai selera dia. Baik, Tuan. Direktur P, lacakan HP Nyonya sepertinya dimatikan. Kehilangan jejak. Ngapain dicari? Mau kabur ya sudah. Lebih baik jangan pulang selamanya. Saya tangani urusan kantor dulu. Lanjutkan cari Nona Shen secepatnya. Jangan beritahu Tuan. Kepala batu Direktur P. Kapan bisa berubah? Baik. Baik. Yes. Kamu tiap hari begadang menggambar. Aku masih ada di matamu enggak? Aku lelah mengikutimu. Jangan marah. Ayolah, ini ku beri bonekamu. Dia seperti wujud keduaku. Nanti aku temani nonton film. Pilihanku.
Aku tunggu. Ku beri hadiah. Aku hargai ini. Cepatlah. Kesepian. Kenapa seluruh pikiranku dipenuhi wanita ini? Ada teman. Shen Zhao Zhao, di mana? Masih terang. Bonekamu tidak membantu. Tidak berguna. Cinta remaja. Kurang. Tidak bisa terus begini. Baik Pei Jing maupun Lin Su. Seperti boneka kendali. Hanya jika Pei sadar pada hatinya, Pei bisa lepas dari jeratan ini. Dunia ini tak boleh terus menjadi gila. Minum sambil lihat barangnya. Dia akan kembali. Pei Chi, Kapan kau mulai membohongi diri sendiri? Aku hanya kebanyakan minum. Dia cuma pengganti. Tak usah peduli. pengamat lebih paham. Sudah lama aku lihat. Kau serius pada Shen Zhao Zhao? Tidak mungkin. Foto pertamamu yang kau ambil dengan malu-malu. Cinta kamu ke aku? Itu. Bersusah payah kurung aku? Tak buat apa-apa. Malah hindari jumpa. Tak kusangka, itu menjadi terakhir kalinya kita bertemu. Dulunya kami musuh bebuyutan. Sangat kenal dia. Sekarang dia sangat berbeda dengan dulu. Dulu, dia anak orang kaya yang manja. Saat SMA, karena aku pacaran dengan Lin Su, dia cari pasal. Dengan arogan, dia menuduhku mencuri tunangannya. Tapi diam-diam menangis di ruang lukis. Pernah juga, dia menyembunyikan sketsa desainku, mengira bisa mengalahkanku. Ketahuan guru, seminggu tak berani datang. Tapi sekarang, dia tak lagi manja atau menangis karena seorang pria. Dia juga tak menggunakan trik licik. Pei Chi, kau pasti melihat semua perubahan ini. Shen Zhao Zhao pasti pujuk aku. Mengingat semua kesukaanku. Dan memperjuangkan haknya. Aku tak bisa benar-benar tak peduli pada Peci. Ikuti kata hati, itu yang terpenting. Kuharap kau bisa memahami perasaanmu sendiri. Angin tiup, rencana buyar. Manusia. Semudah itu. Melayang terus. Mau kemana? Akan cari dia. Tuan Pei, darurat. Nyonya ditahan Lin Su. Di mana lokasinya? Lin Su sembunyi rapi. Tidak ada lokasi pasti. Aku ingat, Lin Su pernah bilang padaku, dia punya villa rahasia untuk kita tinggali bersama nanti. Dia kasih tahu arahnya kasar, pasti dekat tebing paruh elang. Jika tebakanku benar, Shen Zhao Zhao ada di sana. Kenapa kau membantuku? Harusnya kau berpihak pada Lin Su. Aku lelah dikendalikan sistem terkutuk ini. Lihat pernikahan kacau. Menyaksikan Lin Su jadi seperti ini. Kita semua bagai boneka yang ditarik tali. Lagi pula, aku belum minta maaf padanya. Baik. Mobil siap, buruan ke tebing paruh elang. Kabari tim pengawal. Bawa peralatan. Siap berangkat. Siap, Pak Pei. Shen Zhao Zhao di mana? Rasanya dekat sini, J. Hutan terlalu lebat. Sulit lihat. Sayang, lihat burung. Kekanak-kanakan. Jom main dengan aku. Dulu kau pun pernah belajar masa kecil, kan? Tak ada yang ajari. Bubu. Tak sayang padaku. Abang, tak apa. Ku buatkan masa kecilmu. Hatiku untukmu. Tiba-tiba viral lagi. Ajarin ya. Ini bentuk burung. Aku ingat. Bayangan. Katanya. Pantulkan cahaya sebagai sinyal darurat. Teropong. Ketemu di sana. Sinyal darurat. Semua serbu villa itu. Kepung villa itu sekarang. Jangan lukai Shen Zhao Zhao. Siap.
Pak P, kami dah periksa dari dalam keluar. Tiada siapapun di dalam villa ini. Dia baru kabur. Lin Su mesti dah tahu dia lari. Daerah terpencil. Kalau kau kejar dia. Bagi 2 tim segera. 1 tim sisir villa, lainnya ikut kejar. Temukan Xian Zhou Xiao! Sudah 3 hari. Peci, jangan-jangan tak muncul? Duda, terjebak cerita. Siapa ingat pengganti sepertiku? Tak bisa tinggal diam. Selamatkan diri. Zhao Zhao, kembali. Sudah putuskan? Zhao Zhao, berani kabur? Sampai gali tanah 3 meter, kutemukan kau. Liao Hao. Petak umpet tak seru. Lebih baik keluar saja. Peci, kau harus datang. Hanya ini taruhanku. Mai. Aku ini. Lin Su, gila kau. Demi kau. Ku tinggalkan Wen Lu. Demi kau ku lawan Pei. Aku mau tiru cara dia mencintaimu. Kenapa? Kau tak bisa mencintaiku. Linku, kau guna cara penahanan hina macam ni. Mustahil ku cintai kau. Ichi, aku protagonis. Dunia ini berputar sekeliling aku. Kau pasti milikku. Yang tak ku dapat, takkan ku beri orang lain. Peiyan, lepaskan aku. Pezi mungkin sedang buat apa saja dengan Wen Lu sekarang. Bila dia ada, kau terus dilupakannya. Paisley, di mana kau? Hentikan! Peiyan, kau datang. Sentuh dia sedikit. Kau ku buat lenyap! Maju lagi, aku tak segan-segan sakiti dia. Peci, pergi. Dia dah gila. Lin Su, aku tukar apa saja. Aku boleh bagi kau uang, pangkat. Malahan saham keluarga Pi. Lepaskan Zhao Zhao. Itu tak berarti. Hanyalah istrimu. Linku, sadarlah. Kita pernah dikontrol. Kini kita punya kesempatan untuk memulai lagi. Berhentilah. Bebaskan diri. Aku pemeran utama, semua harus ikut alurku. Takkan kubiarkan siapapun merebutnya. Maafkan aku. Sudah lama ku sukai kamu. Tak peduli siapa kau. Kini hanya kau yang ku mau, Peici. Aku juga suka kamu. Kamu berdua gila keh? Masih ada hati nak bercinta di saat begini? Kalian pecundang. Selamanya takkan sukses. Kau bukan penguasa. Aura tokoh utama itu justru belenggumu. Dan belenggumu sendiri. Lin Su, ingat pertemuan pertama. Di studio lukis. Waktu itu, kau bilang desainku penuh jiwa. Dan bantu angkat. Kamu waktu itu lembut dan tulus. Apa sekarang kau tidak cinta lagi? Buruk. Aku tahu kau masih mencintaiku. Asal kau menurut seperti Zhao Zhao, kau bisa melayaniku bersamanya. Aku setuju.
Ini. Mai, Siapa? Akulah tokoh utama. Berani khianati aku. Linggu, kau tahan aku haram. Dan coba sakiti aku. Ini semua tindakan ilegal. Aura protagonismu tak mampu selamatkanmu. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau terlalu anggap diri penting. Mengira semua harus memujamu. Aku tak pernah cintai orang sombong sepertimu. Dulu tidak, kini apalagi. Mustahil. Dulu kau sangat mencintaiku. Baru ku sadari. Yang kau sebut cinta hanyalah rasa posesif. Memperlakukan kami sebagai alat pamer statusmu. Siapa yang mau? Pergilah. Aku tak pernah cintai orang sombong sepertimu. Dulu tidak, kini apalagi. Kepe. Kami terlambat. Bawa dia ke mobil. Serahkan ke polisi. Lepaskan aku. Akulah tokoh utama. Jangan layan begini. Iya. Sakit ah? Ayo ke rumah sakit obati luka. Asalkan kamu ada, aku tak takut lagi. Zhao, tentang plagiarisme, aku belum minta maaf resmi. Ini permohonan klarifikasi ke asosiasi. Aku akui draft awal karyamu. Kumohon maafkan aku. Tak apa, perkara lalu biar berlalu. Yang penting salah paham selesai. Tapi, kau sudah lupakan Linsu. Setelah semua ini, aku sadar. Bergantung pada cinta pria itu ilusi. Hanya karir dan bakat di tangan sendiri yang nyata. Aku daftar sekolah desain di Italia, minggu depan berangkat. Bagus sekali. Dengan bakatmu, pasti sukses di luar negeri. Aku akan jadi pelanggan pertamamu. Semoga kamu dan Pei Langgeng bebas dari belenggu cerita. Peci, sudah benar-benar bebas dari sistem itu? Tidak akan terulang. Dikawal, melakukan hal-hal aneh entah kenapa. Sudah bebas total. Yang ku mau hanya satu. Hanya kamu seorang. Bagaimana caramu? Awalnya, perlawanan samar. Contohnya, ingin kurungmu di basement. Tak mau kau tiru Wen Lu. Baru sekarang, akhirnya faham. Bukan Wen Lu yang kusukai. Tapi kaulah. Kini kau bisa memberitahuku identitas aslimu. Ku tahu ada banyak ciri bukan dari dunia ini padamu. runtuh dalam sekejap. Hanya mahu pegang kau selalu. Apapun, Sebenarnya aku bukan dari dunia ini. mulai semula. Aku datang dari dunia lain. Bangun sebagai tokoh jahat dalam novel. Dalam cerita, kau dianggap penjahat kejam. Ku takut nasibku akan berakhir. Terkurung selamanya. Sekarang semua terungkap begitu dalam. Cao. Akhirnya muncul. Apakah kau bukan benci, hanya takut padaku? Awalnya seperti itu. Tapi kemudian ku sadari. Kau hanya anak yang kurang rasa aman. Butuh kasih sayang, jadi aku mulai iba. Mungkin waktu memang tak mau berhenti. Ada yang sayang kau saat jaya.
Ini sudah cukup. Kini ada aku akan selalu menemanimu. Takkan kubiarkan kau terluka. Apalagi menakutimu lagi. Selamat tinggal. Mari kita hidup bersama sampai tua. Ini mana? Peci mana? Guru Liu, kenapa kau di sini? Tidak demam, tapi kau terlihat bingung. Kemarin waktu main dengan anak-anak, kau langsung pingsan. Kami kaget banget. Dokter bilang kau kelelahan, harus istirahat lebih. Ternyata cuma mimpi belaka. Kamu kelihatan bengong. Mimpi indah ya. Apa? Mimpi kayak dongeng. Ayo, ikutin gerakanku. Gak kekanak-kanakan. Tapi kamu kan masih kecil. Nggak usah sok dewasa. Lihat. Sayang, lihat. Kekanakan. Tapi kelihatan seru. Dulu aku pernah ngajar orang rewel kayak kamu. Teman besar yang marah. Tapi akhirnya dia pinter. Bicaramu kedengaran familiar. Jadi selama ini kamu anggap aku anak nakal. Bu Shen, siapa abang ganteng ini? Kamu siapa? Jangan dekati Bu Shen. Melewati 2 dunia, Shen Zhao Zhao. Lama sekali mencarimu. Setuju.